Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Haqqul Mubin. Walakal hamdu nurus samawati wal ardh. Walakal hamdu nurus samawati wa liqa'uka haqq wa qawluka haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah kama taqul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Wa lad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun. Afala taqilun. Shadaqallahu alazim. Yang berjumpa ya insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk bernapas pada hari ini. Semoga hidayah yang Allah berikan kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, antara lain sholat Jumat secara berjamaah. Semoga saudara-saudara kita yang mengaku muslim, yang masih tinggal di rumah, yang masih katanya ketika ada komando azan hari Jumat tidak menyempatkan waktunya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat pada Rasul teladan bagi kita yang tentunya segala aktivitas kehidupan harus menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara logika wajib hukumnya untuk memiliki hadis-hadis Nabi, kita baca bersama, baca sama keluarga, mudah-mudahan bisa diyakini, dipahami dan diamalkan. Oleh sebab itu, dimas sekalian, sulit dan sangat mustahil mengikuti Rasulullah selama kita tidak mempunyai hadis di rumah. Dari mana logikanya mengikuti Nabi? Kalau hanya mendengarkan ceramah agama 15 menit 40 hari. Hari ini hari yang baik di dalam pembukaan masjid Makanul Iman, suatu nama yang sangat luar biasa. Makan yaitu tempat rumah Allah ini, dalam tempatnya orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan nama ini merupakan doa dan mudah-mudahan kritik bagi jemaah yang tidak memperkuat imannya. Kenapa? Karena tidak seimbang nama masjid dengan amalan kita. Semoga nama ini merupakan doa buat kita semua dan
atas orang-orang yang beriman yang bisa memberi cahaya kepada segenap warga atau segenap masyarakat yang ada di daerah ini. Saya akan coba mengangkat satu tema yang terkait dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau dunia itu sebenarnya hanyalah bentuk kesenangan, sedangkan akhirat adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Dalam surah An-Nisa ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahu. Kehidupan dunia ini sebenarnya kehidupan yang sementara adalah lahun, lain itu permainan. Ya, tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini. Jadi kehidupan ini ada 3 fase atau 4 fase. Pertama, alam sebelum kita lahir. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kita satu alam sebelum kita lahir. Kedua, tsumma yuhyikum, kita dihidupkan. Fase ketiga, tsumma yumitu. Orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita yang ada di kuburan sekarang sudah masuk alam barzakh. Keempat, tsumma yuhyikum, masih ada 2 fase yang akan kita lalui jemaah sekalian, dan tentunya orang beriman pasti yakin fase ini. Tapi orang tidak beriman kurang terlalu yakin karena dia suka mengukur keyakinan itu dengan pandangan dan cindera, padahal meyakini Allah harus dikuatkan dengan kekuatan-kekuatan ilahiyah, kekuatan hidayah, dan kekuatan spiritual. Waladar akhir khairul ladzina taqun. Jadi kehidupan akhirat itu jauh lebih bagus. Jadi orang yang meninggal itu sebenarnya awal kehidupan. Sedangkan di dunia ini tempat bertarung, tempat kerja keras, tempat berlomba untuk mendapatkan amalan-amalan yang besar. Jangan sampai di dunia ini terlalu banyak tidur daripada beramal, dan usahakan semua amalannya harus merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berawal dari Allah dan berpegang kepada Allah dan berujung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang keduniaan lebih utama akhirat daripada dunia. Surah Al-Imran ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al-muqattarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah bagi manusia, senang kepada wanita, senang kepada harta, senang kepada binatang, senang kepada pertanian, perikanan, perkebunan, emas dan perak. Itu fitrah manusia mencintainya. Akan tetapi Allah menambahkan dalam ayat tersebut, dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi itu kesenangan. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kembali kepada saya jauh lebih baik daripada yang kau cintai. Qul a'udzubikum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Apakah aku menyampaikan sesuatu kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu urusan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh para jemaah sekalian, apalagi para panitia masjid, apalagi yang mengizinkan memakmurkan masjid selamat berbahagia, adalah pemenang-pemenang di dunia dan di akhirat, karena menyibukkan waktunya untuk memberikan satu tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh pada saat kita mencintai wanita, tapi jalannya yang benar, nikah. Jangan saling kenal, bicara bukan murid, bonceng kiri kanan, kedurhakaan, sulit dekat kepada Allah Subhanahu. Orang cinta kepada pertanian, perikanan, tapi niatkan untuk dibelanjakan di jalan Allah kalau ada hasilnya. Sisanya di mana? Karena yang dibelanjakan itulah milik, sedangkan sisanya akan diaudit pada Allah Subhanahu. Korbankanlah hartanya di jalan Allah, beli semen, beli apa, itulah miliknya selama ikhlas. Akan tetapi tidak semudah itu kecuali orang yang beriman, karena orang
beriman meyakini kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang ketiga, di dalam surah Al-Baqarah 200 saya sengaja memberikan rujukan Al-Quran, karena kalau bicara keagamaan tanpa rujukan kita boleh salah paham dari satu suku yang lain, dari satu pendidikan yang lain. Akan tetapi kalau merujuk kepada Allah, jangan coba-coba tidak setuju, karena Anda akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik hanya menyampaikan firman Allah, bukan pikiran-pikirannya. Beda kalau kita berbicara dunia. Bagaimana bikin lapangan bola boleh, kita berbeda berpikiran. Tapi kalau agama Allah harus ada rujukan. Bagaimana gambaran ayat Baqarah 200? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya. Ada manusia hanya berdoa hanya untuk kepentingan dunia. Pagi pergi ke kantor, siap urus STK, sore urus mobil yang cicilannya segala macam. Ya. Pagi siang malam hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, cicilan motor saya selesai, istri saya belum dicampur, anak saya belum masuk sekolah, dan seterusnya. Allah mengatakan orang yang suka berdoa hanya kepentingan dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak akan beruntung surga. Tidak sama sekali. Ayat selanjutnya, orang yang beriman doanya beda, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jauhkanlah aku dari neraka. Akibat daripada ini, saya masih terkait dunia dan akhirat silih berganti, bahkan urusan dunianya beraroma akhirat. Ada orang dunia tok, dia cari hanya untuk kerja, bikin rumah, suatu rumah ada mobil. Itu apa? Supaya derajat sosialnya naik sedikit. Ya sisa itu belum boleh daripada mencuri. Doya sebagai simbolan tidak mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau berubah niatnya, saya bikin rumah ya Allah, saya pakai beribadah, saya pakai majelis taklim, saya mau pakai sujud, saya mengundang umat Islam untuk pengajian, maka niatnya berdosa akhirat, karena niatnya membangun rumah untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat dan terakhir di dunia, di dalam surah Al-Qasas ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Tuntutlah akhiratmu wa la tansa nasibaka minad dunya. Ajmal walidaw. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jangan dan alasan keagamaan mau disupport terus. Cari kerja karena ada yang pedagang untuk menyimpan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, inilah gambaran kelebihan akhirat. Ada yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah anak saya 5 orang sukses sama Ustaz. Kenapa? Sudah sarjana 4, ada sarjana pertanian, ada yang kejaksaan, ada sarjana sosial politik. Saya tanya, siapa yang mengurus agama? Ya tidak ada Ustaz, karena sibuk kamu pekerjaan sendiri. Hanya aku yang mengatakan sukses. Di mana orang sukses yang tidak mengurus agama? Tidak ada. Hanya Anda yang mengatakan sukses. Saya nanti terasa apa kaitannya kesarjanaan Anda dengan agama Allah? Bagaimana pandangan Allah? Anda sarjana? Tidak ada hubungannya. Ustaz, anak saya sudah sarjana, tapi aktif mengurus masjid, musola. Itu yang ujungnya dihitung. Itulah ilmu yang bermanfaat dan sarjananya berkualitas, dan orang tuanya pasti mendapatkan. Anak saya Ustaz keempat sudah kerja semua, ya, ada yang PNS, ada yang eselon 2, ada yang kejaksaan. Terus apa hubungannya dengan PNS dengan keberhasilan? Tidak ada hubungannya. Jadi ketika dia katakan ada juga polisi dan dia memerantas keburukan, itu dia dulu dia gunakan jabatannya untuk memerantas keburukan. Nah, itu harus diperbaiki sekali.
Al-akhiratu khairun laka minal ula. Memanfaatkan jabatannya untuk menyuruh yang makhluk dan memanfaatkan jabatannya untuk mencegah kebenaran. Nah, inilah hakiki daripada segala sesuatu yang dimulai bismillah berakhir dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mas kalian saudara Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin tentang kebahagiaan. Pertama, di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada hamba-Nya, ridha Islam sebagai agamanya. Betul-betul ridha. Tidak mengatakan kata paksaan. Sekiranya bukan perintah saya sangat berbakti dan capek. Sekiranya bukan perintah saya tak tahan. Sekiranya bukan perintah saya tak dakwah. Berarti dia tidak begitu. Akan tetapi begitu melihat manfaatnya dakwah, manfaatnya tahajud, luar biasa kekuatan batin di tahajud, luar biasa menghindari penyakit beberapa penyakit gula, penyakit stres, luar biasa manfaatnya sholat subuh berjamaah, luar biasa mudaratnya orang tidur setelah subuh, sehingga dia betul-betul ridha dan ada kesenangan menjalankan puasa, menjalankan sholat, ridha betul-betul ajaran ya Allah membawa kabar, bukan keterpaksaan sehingga sulit mendapatkan kenikmatan manakala kita tidak ridha menerima agama Allah Subhanahu. Untuk persoalan ridha menerima butuh persoalan waktu panjang, butuh kajian yang panjang, menuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai mati. Tidak ada waktu tidak menuntut ilmu, tidak ada istilah bersih menuntut ilmu di mas kalian, karena ilmu akan bermanfaat, akan diwariskan kepada kita. Rumah Allah itu tempatnya menuntut ilmu, tempatnya kajian Islam, bukan hanya sholat 5 waktu. Kajian Islam membahas masalah keumatan. Itulah fungsi masjid yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala takhshawhum wakhshawni. Ayat kita. Jangan kau takut kepada siapapun di dunia ini. Jangan kau takut kehilangan harta dalam menyampaikan yang hak. Jangan kau takut dipecat dalam menyampaikan kebenaran. Jangan kau takut diusir, dipisahkan orang anak, orang tua. Jangan takut sendiriku. Wasyawni itu hukum Allah Ta'ala. Takutlah kepada aku. Walikutik manikmati alaih. Baru ada kebahagiaan. Selama orang takut kepada makhluk, takut kepada pekerjaan, ada akan menderita hidupnya sepanjang masa. Kenapa? Takut mengatakan yang hak, takut mencegah kemungkaran, dia suka menyesuaikan. Bagaimana maunya tak saja. Takut kasihan, sangat takut dimutasi. Padahal takut merugi, sehingga kebohongan dicampur baur yang hak dan yang batil. Seakan-akan kalau berkata jujur tidak laku padanya dan terkesan mahal. Begitu pun takut tidak punya istri, takut kehilangan anak, pasti menderita hidupnya. Tapi ketika kita ada takut, ya Allah ya Rahman, Engkau menciptakan aku, pasti Engkau memahami hidupku. Manakala rezeki tidak ada, pasti Engkau menjawab nyawaku. Jangan bisingkan aku takut tidak makan. Jangan bisingkan aku takut dengan hidup sederhana. Jangan bisingkan aku takut dalam membela yang hak. Oleh sebab itu, orang yang beriman tidak ada ketakutannya sedikit pun sampai kematian tidak takut mati. Ya, dia takuti hanya Allah yang ditakuti ayat Rasul. Itulah orang bahagia. Ya, itulah bahagia. Dan kalau kita takut, berhutang tidak membayar, dan seterusnya pasti menerima. Serahkan saja. Orang Bugis bilang, dia ke barat, orang Muslim, Ambon Sirina, nampak itu orang Peranda, dari Kong, nah boleh waktu memakai siri. Orang Bugis itu kalau mencari uang hanya kantong siri, tidak dibalik. Dia malu yang tinggal, marahnya yang tinggal, malunya terbang kemana-mana. Dia negara Sirina yang dikatakan begitu dia bohong, sudah tidak ada lagi. Yang terakhir, kenikmatan di dalam berselawat. Waqtasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dia bersaudara betul-betul, sama-sama mengurus masjid, sama-sama membanding. Ya Allah subhanallah, berbeda suku tapi rindu untuk berjumpa. Yang ditanyakan kalau berjumpa, bagaimana agama Allah,
Bagaimana kondisi masyarakat tentang agama? Bagaimana sholat lima waktu? Bagaimana minuman keras? Hanya urusan-urusan agama yang ditanyakan sehingga dia dipersatukan oleh Allah dalam wa'tasimu bihablillah. Itu kenikmatan bersaudara. Tapi kalau kita bersaudara bukan karena agama, ya hanya senangan, hanya mungkin senang kalau satu profesi. Begitu berbeda partai, sudah bermusuh. Begitu berbeda pekerjaan, sudah tidak mencari. Tetapi agama Allah tidak mengenalkan kebajikan, tidak mengenal raya biasa. Si sampai bagaimana mengurus agama Allah Subhanahu. Nikmat bersaudara. Jadi tetap kita tolak konsep macam ini di dalam ilmu sosial politik, bahwa persaudaraan itu adalah kepentingan. Dari dalam Islam, persaudaraan memang kepentingan, tapi sama-sama punya kepentingan untuk selamat dunia dan akhirat jemaah sekalian. Oleh sebab itu, inilah kira-kira 3 pokok poin tentang kebahagiaan. Dan sulit mendapatkan kebahagiaan kalau tidak melalui hal-hal ini. Buku apa yang menerangkan kesuksesan selama tidak mengikuti tadi di ayat, sulit untuk bahagia. Kelihatan bahagia, akan tetapi hatinya pasti kadang risau, kadang gemetar, kadang khawatir. Itu saja yang terjadi. Cedek-cedek, para musik, cedek-cedek, para nakasi, cedek-cedek, khawatir. Dari orang yang beriman, tadi dia punya kebahagiaan dan dia bahagia, apalagi mengurus agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pun dunia. Oleh sebab itu, hati-hati dengan urusan-urusan dunia. Mari baca Al-Quran terus, karena berbicara tentang akhirat sudah tidak ada dalam pendidikan. Berbicara tentang buku halal haram sudah hampir tidak didapatkan di dalam ajaran-ajaran SD sampai perguruan tinggi. Hanya bicara ekonomi, fakultas ekonomi, jurusan marketing, tapi tidak membahas tentang halal dan haram, apalagi zakat. Jangan pernah bermimpi akan dekat dengan Allah kalau tidak stabil tentang halal haram yang ada di rumah kita. Zakat dia keluarkan baik pegawai maupun swasta 2,5%. Bagaimana bisa khusyuk sholat kepada Allah kalau pakaiannya, bajunya tidak halal, pokoknya tidak halal, tidak keluar zakat, apalagi mendapatkan rezeki dari ranci-ranci proyek yang tidak jelas tentang kehalalannya, yang ini akan mendapatkan kepada Allah. Oleh sebab itu, orang yang beriman pasti akan perhatikan apa yang akan masuk di mulutnya, apa yang diberikan istrinya. Sekarang emas, kalau tidak jelas kehalalannya, maka pasti dia kalah. Insya Allah. Semoga khutbah yang singkat ini 3 kekuatan untuk memutar dunia. Jangan tinggalkan dunia, kerja keras dan memanfaatkan dunia untuk satu kepentingan agama. Kalau Indonesia ini menggunakan zakat mal, maka tidak akan pernah mempunyai hutang yang besar. Kalau saya tidak salah, mal, yaitu zakat mal itu, kalau terkumpul di Indonesia sudah hampir 200 triliun ya mas sekalian. Tidak perlu ada ya, akan tetapi hanya 3 triliun barangkali yang terkumpul karena umat Islam hanya mengenal zakat fitrah dan tidak mengenal zakat mal. Semoga Allah bermanfaat bagi semua dan masjid ini akan dicatat oleh sejarah sebagai betul-betul tempatnya orang beriman dan tempatnya pagi siang malam menyebarkan Islam. Khawatir seperti insyaallah kalau masjid ini disebarkan terus suasana keagamaan, mudah-mudahan menanti Sinjai akan merupakan satu perkara yang kuat, karena kebangkitan Islam itu harus bangkit dari basis masjid, bukan dari warkop, bukan tempat lain, basis masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat. Taqabbal minni tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah an'ama lana bil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadil hayat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkanlah hidayah pertolonganmu kepada saudara kami alim ulama di seluruh dunia yang menegakkan agama ya Allah, yang berjuang ini menegakkan kebenaran ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara kami di Palestina yang bertahan
Allah. Kami yakin kalau Engkau menerima doa kami ya Allah, Engkau menggerakkan hati hamba-Hamba-Mu ya Allah, maka kami yakin ya Islam akan jaya ya Allah. Kami hanya mubalik kecil yang hanya menyorakan ya Allah, tapi kami tidak mempunyai kekuatan untuk beri hidayah ya Allah.